Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin waktu buat nonton video aku kali ini. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kenalin, aku Ami. Seperti biasa, aku minta tolong dulu buat teman-teman like video aku. Dan jangan lupa kalian subscribe juga ya buat yang belum. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya. Di video kali ini kita akan membahas film action adventure fantasi yang berjudul The Great Wall. Film ini menceritakan tentang salah satu legenda tembok besar Cina dan kisah dua orang tentara bayaran yang berhasil membantu pasukan Cina dalam melawan makhluk legenda. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal ceritain filmnya ke kalian. Diceritakan bahwa tembok besar Cina sudah berdiri selama berabad-abad dengan panjang lebih dari 8.850 km dan dengan waktu pembangunan lebih dari 1.700 tahun. Legenda mengatakan tembok ini dibangun untuk melindungi dari berbagai bahaya. Di awal film terlihat 5 orang berkuda yang sedang dikejar oleh suku perbukitan. Lalu mereka berhasil mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. Karena hari sudah semakin gelap, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai dan tidak boleh ada yang kembali. Mereka harus mendapatkan bubuk hitam atau bubuk mesio yang selama ini belum diketahui kebenarannya. Di saat mereka sedang bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba makhluk misterius datang dan menyerang mereka. 3 orang tewas oleh makhluk itu dan menyisakan 2 orang yang selamat, yaitu William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk itu dan memotong tangan makhluk tersebut. Lalu potongan tangannya mereka bawa untuk mencari tahu makhluk apa yang menyerangnya itu. Di saat mereka sedang melanjutkan perjalanannya, mereka kembali dikejar oleh suku perbukitan. Sampai akhirnya mereka sampai di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan yang bernama Orde Tanpa Nama. Mereka pun memilih untuk menyerahkan diri dan menjadi tawanan daripada mereka harus kembali dan dibunuh oleh suku perbukitan. Lalu mereka dibawa ke dalam sebuah aula dan memberikan potongan tangan makhluk yang menyerang mereka. Salah satu komandan yang bernama Komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu makhluk itu. William mengatakan bahwa mereka melihatnya di daerah utara pegunungan. Mereka tidak percaya jika William membunuh makhluk itu sendirian, sehingga para komandan yang ada di ruangan itu meminta agar mereka dibunuh, supaya rahasia Orde Tanpa Nama tetap bisa terlindungi. Tapi ahli strategi yang bernama Wang ingin mereka tetap hidup, karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Salah satu pasukan datang dan memberi tanda bahaya bahwa mereka sedang diserang. Ternyata tembok besar itu dibangun sebagai benteng untuk melawan Tao Te, makhluk yang dibunuh oleh William. Wang juga mengatakan bahwa mereka memperkirakan Tao Te akan menyerang 9 hari lagi, tapi ternyata Tao Te menyerang jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Wang juga mengatakan karena informasi dari mereka sangat penting, jadi mereka tidak akan dibunuh dan hanya akan ditawan. Tugas pasukan dibagi berdasarkan warna baju perang mereka. Warna hitam untuk pasukan darat, merah untuk pasukan pemanah, ungu untuk pasukan jarak dekat, dan biru untuk pasukan berani mati. Saat semua pasukan sudah siap pada posisi masing-masing, tiba-tiba terlihat ribuan Tao Te datang dan menyerang mereka. Serangan jarak jauh pun disiapkan dan ratusan bola api dilemparkan untuk menyerang Tao Te. Setelah itu, pasukan pemanah melepaskan panah mereka untuk membunuh para Tao Te. Tao Te memiliki ratu yang dijaga sangat ketat oleh para penjaganya yang terkuat. Sang ratulah yang memberikan sinyal kepada para Tao Te untuk menyerang. Saat Tao Te mulai menaiki tembok besar itu, pasukan jarak dekat mulai menjalankan tugas mereka. Dan di saat itu, William dan Tovar berhasil dilepaskan ikatannya oleh seseorang yang bernama Ballard. Mereka bekerjasama membantu para pasukan yang sedang diserang oleh Tao Te, dan mereka berhasil membunuh 3 Tao Te. Sang ratu yang sudah membaca situasi akhirnya menarik mundur para pasukannya.
Jenderal Shaw memuji kemampuan bertarung William dan Tovar dan mereka dipersilakan untuk beristirahat. Malam harinya saat mereka sedang beristirahat, mereka dikagetkan dengan kedatangan Ballard. Mereka saling bercerita bahwa tujuan mereka ternyata sama-sama mencari bubuk hitam. Ballard juga memberitahu bahwa 25 tahun yang lalu dirinya juga dibayar untuk mencari bubuk hitam itu. Keesokan harinya mereka disambut baik oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Jenderal Shaw juga berterima kasih atas kemampuan dan keberanian mereka dalam peperangan kemarin. Jenderal Shaw juga ingin melihat lagi kemampuan memanah William dan Tovar. Setelah itu, saat mereka sedang makan, Ballard meminta Tovar untuk merahasiakan tujuan dan rencana mereka untuk membawa bubuk hitam. Di tempat terpisah, William yang sedang berbincang-bincang dengan Komandan Lin sedikit menceritakan tentang jati dirinya yang dahulu dia bertarung hanya untuk uang dan makanan. Setelah itu, Komandan Lin mengajak William untuk ke tembok besar dan memintanya untuk mencoba melakukan tugasnya sebagai pasukan berani mati. Komandan Lin juga mengatakan semua pasukan Orde Tanpa Nama bertarung bukan karena uang dan makanan, tapi mereka bertarung karena mereka saling percaya satu sama lain dalam semua hal dan setiap waktu. Malam harinya, Ballard menunjukkan kepada William dan Tovar sedikit kemampuan bubuk hitam yang dia curi dari Wang. Ballard juga mengajak mereka untuk mencuri bubuk hitam dan pergi dari tempat itu ketika serangan berikutnya terjadi dan para penjaga meninggalkan pos penjagaannya. Wang memanggil mereka dan mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William memiliki efek yang sangat kuat dan mungkin bisa berguna pada peperangan berikutnya. Wang juga menceritakan asal mula Taote. Sekitar 20 abad yang lalu ada kaisar serakah yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tiba-tiba sebuah meteor menghantam sebuah gunung lalu mengubahnya menjadi hijau dan melepaskan para Taote. Sejak hari itu, Taote akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia yang serakah. Mereka datang untuk mengingatkan apa yang akan terjadi jika keserakahan tidak dihentikan. Di lain tempat, ternyata pasukan Menara Barat sedang diserang. Jenderal Shaw dan Komandan Lin menyiapkan pasukan untuk bertarung. Ternyata ada dua Taote yang datang dan menyerang mereka dari arah depan dan belakang mereka. Akibat pertarungan itu, Jenderal Shaw terkena gigitannya. Sebelum meninggal, Jenderal Shaw mengangkat Komandan Lin untuk menjadi jenderal menggantikannya. Setelah kejadian itu, utusan dari istana yang bernama Shen datang dan membawa catatan perang yang berusia 900 tahun untuk membantu pertarungan berikutnya. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William bisa membantu mereka melawan Taote. Karena batu magnet itu bisa membuat Taote tidak bisa mendengarkan instruksi dari sang ratu. William memiliki ide untuk membuktikan kebenaran kekuatan batu itu dengan cara menangkap Taote menggunakan tombak kail. Setelah itu, Tovar mencoba mencegah William untuk ikut membantu pasukan Orde Tanpa Nama karena tujuan mereka adalah mencuri bubuk hitam dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, para pasukan mulai menjalankan rencana mereka. Mereka mengolaskan bius yang sangat kuat pada setiap tombak. Selain itu, Tovar yang sudah siap untuk kabur bersama Ballard akhirnya membatalkan rencana mereka karena Tovar tidak ingin meninggalkan William sendirian. Pertarungan pun dimulai. Tombak kail mulai ditembakkan. Beberapa Taote terkena tombak yang sudah dioles dengan bius. Namun mereka masih bisa melepaskan tombak itu dan hanya menyisakan satu Taote yang masih terkena tombak. William datang dan memberitahu bahwa mereka harus menunggu sampai biusnya benar-benar bekerja. Para pasukan melemparkan cincin api untuk memisahkan Taote yang tertangkap dari kawanan lainnya. William pun turun untuk memastikan Taote yang tertangkap berhasil mereka bius. Beberapa Taote berhasil menerobos cincin api dan berusaha menyerang William. Tiba-tiba Tovar datang dan membantu William melawan para Taote. William yang mulai kewalahan akhirnya memberikan tanda pada Jenderal Lin untuk membantu mereka. Jenderal Lin menggunakan senjata bubuk hitam untuk membantu mereka mengakhiri pertarungan hari itu.
William pingsan karena terkena efek dari ledakan bubuk hitam. Para pasukan pun datang dan menyelamatkan mereka. Setelah sadar, Jenderal Lin mengatakan bahwa mereka harus menggunakan senjata bubuk hitam untuk membantu mereka berdua. Jenderal Lin juga bertanya mengapa William mau membantu mereka. William mengatakan bahwa dia mulai percaya pada orang lain. Jenderal Lin meminta William untuk melupakan soal bubuk hitam karena di luar sana banyak manusia-manusia serakah yang mengincar bubuk hitam itu. Di sisi lain, Tao Te yang berhasil mereka tangkap akhirnya dikurung supaya tidak kabur. Wang mencoba membuktikan kekuatan batu magnet itu dengan cara mendekatkan pada Tao Te, dan benar saja Tao Te itu langsung terdiam. Akhirnya, sesuai perintah kekaisaran, Shen meminta Tao Te yang ditangkap hidup-hidup harus dibawa ke ibu kota. Setelah itu, pasukan dikumpulkan karena ada pergerakan dari Tao Te. Saat para pasukan sedang sibuk, Tofar dan Balat mengambil kesempatan itu untuk kabur tanpa William. William yang melihatnya mencoba untuk menghentikan mereka. William juga mengatakan bahwa pertarungan selama ini ternyata hanyalah keserakahan semata. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berguna, yaitu membantu para pasukan Cina melawan Tao Te. Ternyata serangan Tao Te itu hanya pengalihan saja. Tao Te berhasil membuat terowongan dan menerobos tembok besar itu. Jenderal Lin dan para komandan mulai menyusun strategi untuk bisa sampai ke ibu kota sebelum Tao Te menyerang. Mereka berencana menggunakan balon udara untuk bisa sampai di ibu kota lebih cepat. Meskipun cara ini berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya. Jenderal Lin yang mengetahui bahwa Balat dan Tofar berhasil melarikan diri dengan membawa bubuk hitam, akhirnya marah dan menganggap William sebagai pengkhianat. Tapi ternyata salah satu pasukannya ada yang melihat dan bersaksi bahwa William tidak bersalah karena William sudah mencoba menghentikan mereka. Meskipun begitu, Jenderal Lin tetap menahan William dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar Balat dan Tofar. Sementara itu, Tofar dan Balat yang sedang dalam perjalanan dihadapkan dengan persimpangan yang membuat mereka bingung untuk memilih. Saat Tofar sedang naik ke atas bukit, Balat malah pergi meninggalkan Tofar dengan membawa semua bubuk hitam dan persenjataan mereka. Pasukan Horde tanpa nama mulai menerbangkan balon udara untuk bisa sampai ke ibu kota. Tapi karena mereka tidak bisa menjaga keseimbangan, akhirnya banyak dari mereka yang jatuh dan tewas. William akhirnya dibebaskan karena mereka sudah merasa gagal dan Tao Te sudah sampai ke ibu kota. Wang juga mengatakan William bisa pergi membawa apapun yang dia mau dan menceritakan kepada semua orang bahwa dunia sedang dalam bahaya. William akhirnya memutuskan untuk ikut ke ibu kota dan membantu pasukan melawan para Tao Te. Di dalam istana, Shen mencoba memperlihatkan kemampuan batu magnet di hadapan kaisar dan yang lainnya. Tapi karena kecerobohannya, akhirnya Tao Te itu tersadar lalu mengamuk dan berhasil memberikan sinyal kepada ratunya. Sehingga sang ratu dan pasukan Tao Te lainnya langsung menuju lokasi Tao Te yang ditangkap. Balat yang sedang dalam perjalanan akhirnya berhasil ditangkap oleh suku perbukitan. Tanpa sadar, salah satu bubuk hitam itu jatuh mengenai api yang mereka buat. Dan akhirnya mereka semua tewas akibat ledakan dari bubuk hitam itu. Para pasukan Orde tanpa nama berhasil sampai di ibu kota. Dan benar saja, para Tao Te sudah datang dan mulai menghancurkan ibu kota. Mereka mulai membuat rencana dengan menjadikan Tao Te yang tertangkap sebagai umpan untuk membunuh sang ratu. Jadi awalnya mereka memasang peledak pada tubuh Tao Te yang tertangkap. Setelah itu mereka akan melepaskan Tao Te itu untuk kembali ke ratunya dan membawa makanan untuk sang ratu. Mereka pun mulai menjalankan rencananya. Mereka melewati jalan bawah tanah untuk melepaskan Tao Te-nya. Tapi saat mereka sedang melewati jalanannya, mereka kembali dihadang para Tao Te yang mengetahui keberadaan mereka. Untuk menghentikan serangan itu, akhirnya salah satu pasukan mengorbankan diri dengan meledakkan dirinya bersama para Tao Te. Setelah melepaskan Tao Te-nya dan memastikan Tao Te itu kembali ke ratunya, mereka kembali melanjutkan rencana mereka untuk bisa menembakkan panah yang sudah dilapisi bubuk hitam ke arah peledaknya. William dan Jenderal Lin mulai menaiki menara agar William bisa memanah dari atas.
Lalu Wang yang mulai kewalahan karena menahan pasukan Tao Te akhirnya mengorbankan dirinya dan melemparkan batu magnet kepada Jenderal Lin. William pun kembali mencoba menembakkan panahnya, tapi percobaan keduanya kembali digagalkan oleh para penjaga sang ratu. Sang ratu yang melihat posisi William lalu memberikan sinyal kepada semua pasukannya untuk menyerang menara tempat William dan Jenderal Lin berada. William dan Jenderal Lin pun memutuskan untuk berayun keluar dari menara itu. Jenderal Lin akhirnya berhasil melemparkan panahnya tepat ke tempat sang ratu. Dan seketika sang ratu meledak bersama pasukannya dan membuat seluruh pasukan Tao Te mati membeku. Setelah kejadian itu, William kembali ke tembok besar itu dan ternyata Tofar berhasil ditangkap dan dikurung di dalam penjara. William mengatakan setelah kejadian itu, Jenderal Lin memberikannya pilihan untuk bisa membawa bubuk hitam sebanyak yang dia mau dan memberikannya pasukan untuk mengawalnya pulang dengan selamat. Atau William bisa membebaskan Tofar dari dalam penjara. Dan tentu saja William lebih memilih untuk membebaskan sahabatnya itu dari dalam penjara. Sebelum mereka pergi, Jenderal Lin mengucapkan salam perpisahan untuk William dan juga William mengucapkan selamat atas pengangkatan Lin sebagai Jenderal wilayah Barat Laut. Akhirnya William dan Tofar pun kembali pulang meninggalkan tembok besar itu. Film pun berakhir. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah keserakahan memang hanya akan bawa manusia pada kesengsaraan, karena karma selalu tahu ia harus kemana. Dan kita sebagai manusia baiknya saling merangkul satu sama lain agar kedepannya keadaan semengerikan apapun bisa kita lewati bersama untuk menemukan kehidupan yang lebih indah. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dalam penyampaian alur ceritanya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.